Sejahtera, salam sehat dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Octavianus SAG, NIM 231051152, mahasiswa PPG Guru Agama Katolik tahun 2023, Sekolah Tinggi Agama Katolik Santo Fransiskus Asisi Semarang. Tempat tugas SMA Negeri 4, Morotewe, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah. Pada kesempatan ini, saya akan melaksanakan praktik mengajar menggunakan model problem based learning dengan materi suara hati untuk siswa PASEE kelas 10. Selamat siang semua. Siang, Bagaimana kabar hari ini? Baik. Ya, puji Tuhan kita bertemu lagi untuk mendalami materi yang baru ya. Jadi pada hari ini kita akan bersama-sama mendalami materi tentang suara hati ya. Jadi sebelumnya kita sudah mempelajari tentang materi aku pribadi yang unik. Kita sudah tahu bahwa setiap orang punya keunikan ya, kekhasan masing-masing, punya kelebihan dan keterbatasan. Baik, sebelum mendalami materi, Bapak mohon kesediaan salah seorang untuk memimpin doa. Ya, silahkan Imelda. Dan Roh Kudus, amin. Anak-anakmu telah berkumpul di ruangan ini ingin belajar yaitu agama. Kiranya Engkau memberkati mata pelajaran agama kami pada siang hari ini. Semoga apa yang telah Bapak sampaikan dan jelaskan kepada kami bisa kami ingat dan kami pelajari kembali di rumah. Hanya di dalam Tuhan Yesus Tuhan dan Dia selamatkan. Amin. Baik, terima kasih Imelda. Doa yang bagus ya. Ada yang tidak hadir nggak hari ini? Siapa? Indra ya. Kemana Indra? Izin ya. Mudah-mudahan di lain waktu bisa bergabung bersama kita ya untuk mempelajari materi-materi agama. Baik, seperti yang Bapak sampaikan di awal tadi, kita akan mendalami materi tentang suara hati ya. Jadi suara hati ini merupakan kelanjutan materi yang terdahulu yang sudah kita bicarakan tentang aku pribadi yang unik. Namun sebelum kita masuk pada bagian pembahasan ya, Bapak ingin bertanya dulu ya untuk kalian, mengapa sih penting kita mendengarkan suara hati? Ada yang tahu? Saya dari video tersebut Tuhan dari yang tidak tidak memiliki hal yang lebih dari berjuang. Itu Pak. Baik, terima kasih ya. Maka berikutnya kita akan mendalami tentang suara hati itu ya. Nanti kalian bisa melihat di PPT-nya mulai dari arti, fungsi ya, kemudian cara membina suara hati itu ya. Baik, Bapak akan tampilkan materi tentang suara hati. Sebelum kita masuk pada bagian pembahasan, untuk diketahui oleh kalian ya, ada beberapa tujuan yang ingin dicapai setelah kita mendalami materi ini. Yang pertama, bahwa peserta didik diharapkan mampu memahami arti dan makna suara hati sebagai bentuk ungkapan syukur dengan menerapkan dalam setiap pengambilan keputusan hidup ya. Kemudian tujuan yang kedua, peserta didik mampu merumuskan pandangan gereja tentang suara hati sebagai bentuk syukur kepada Tuhan dengan melibatkan Tuhan dalam setiap pengambilan keputusan hidup. Lalu yang ketiga, peserta didik mampu merumuskan cara-cara membina suara hati sebagai wujud ungkapan syukur kepada Tuhan. Apa itu suara hati? Nah, di sana adalah dipertanyakan ya. Oke. Dikatakan di sana bahwa suara hati adalah suara Allah. Maka melawan suara hati berarti melawan Allah. Agar setia pada kehendak Allah, maka perlu bersatu dengan Roh Kudus dan mengandalkan kekuatannya. Kemudian arti dan makna suara hati ya, ada secara luas dan ada secara sempit. Ya. Selanjutnya ya, dikatakan bahwa suara hati merupakan daya atau kemampuan khusus untuk membedakan perbuatan baik atau perbuatan buruk, serta
menilai baik buruknya perbuatan berdasarkan akal budi. Baik, sampai di sini dulu. Apakah ada yang belum jelas atau ada yang ingin tanyakan? Tentang suara hati tadi, mulai dari arti, ya, fungsi, cara membinanya, ya, lalu bagaimana pandangan kitab suci dan ajaran gereja tentang suara hati. Sudah jelas ya? Oke, baik, sudah jelas. Berikut ya, setelah kita mendalami materi, silakan masuk dalam kelompok ya, kelompok diskusi. Bapak langsung tentukan ya kelompoknya. Kelompok yang pertama Aurelio dan Imelda ya. Kemudian kelompok yang kedua Anissa, Zahra dan Erik. Kemudian yang kelompok ketiga Wahyuni dan Monica. Ya, silakan. Oke, sudah masuk dalam kelompok? Baik, perhatikan ya. Ayo. Pertama, Bapak ingin mengajak kalian menyimak video ya, cerita tentang pergulatan hati seorang anak penjual tisu ya. Jadi tolong disimak baik-baik karena ini ada hubungannya dengan tugas yang akan Bapak berikan yang akan didiskusikan dalam kelompok nanti ya. Ya, silakan disimak ya. Oke, baik. Videonya telah selesai ya. Jadi kurang lebih menceritakan tentang seorang anak tadi ya yang menemukan dompet ya dan terjadi pertentangan suara hatinya menggunakan uang itu atau tidak ya. Saya ingin bertanya ya terkait video yang sudah kita lihat atau kalian tonton tadi. Apa sih kesan dari kalian setelah menyimak video tadi? Silakan Imelda. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Jadi menjawab, pesan dan saya dari video tersebut mengajarkan kita bagaimana caranya bersyukur. Di usia yang sangat kecil, adik tersebut tidak malu untuk berjualan seperti tisu dan tidak memiliki hal yang lebih dari kita, bukan cuma saya. Nah, dia terus bersyukur dan berjuang. Baik, terima kasih ya. Sudah mendapatkan pesan setelah video tadi ya bahwa seorang anak tadi mau mengajarkan kita kejujuran seperti yang dikatakan oleh Imelda tadi ya. Bahkan berkat kejujuran itu akhirnya dia sukses di kemudian hari ya. Nah, baik, itu tentang video. Berikutnya karena tadi sudah masuk dalam kelompok ya. Saya akan bagikan lembar kerja untuk tempat kalian mengisi jawaban dari beberapa pertanyaan ya. Jadi di situ ada 5 pertanyaan. Silakan dikerjakan ya, pecahkan masalahnya dengan menemukan jawaban dari pertanyaan tersebut, tulis di lembaran kerjanya. Silakan waktunya mulai dari sekarang ya. Ya, bisa lihat ya, cari informasi tambahan dari buku pegangan juga ada ya. Tadi memang sudah ditayangkan ya slide-nya. Di buku pegangan juga ada ya.
Baik, waktu diskusinya sudah selesai ya. Sekarang sampai saatnya di bagian menyampaikan hasil atau mempresentasikannya ya. Dari 5 pertanyaan itu nanti Bapak mohon kesediaan ya perwakilan masing-masing kelompok untuk menyampaikan jawaban. Yang pertama coba dari kelompok 3 ya. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang berkota riba dianggap biasa. Yang keempat, pengaruh pendidikan dalam lingkungan keluarga atau lingkungan lain. Organisasi yang membawa perubahan nilai-nilai. Yang terakhir, berbagai pendapat atau pandangan yang kurang dikuasai. Baik, terima kasih. Mari kita berikan aplaus ya untuk kelompok 3. Berikut mohon kesediaan kelompok 2 ya. Silakan. Baik, terima kasih ya. Berikan aplaus. Baik, terima kasih ya. Untuk LKPD-nya bisa dikumpulkan ya, karena sudah selesai. Ya, berbicara tentang suara hati ya, sebagai bagian kesimpulan atau peneguhan bahwa yang perlu diingat ya, kita semua punya suara hati ya. Bahwa suara hati itu seperti yang diungkapkan dari kelompok yang pertama tadi adalah kesadaran moral yang ada dalam hati manusia. Lalu secara sempit kesadaran moral itu diterapkan melalui sikap dan perkataan dalam hidup sehari-hari. Nah, jadi untuk itu ya Bapak beri tugas sebagai aksi ya. Tindakan aksinya perjuangkan supaya suara hatimu tetap peka ya, tetap jernih, tidak mudah untuk digoda oleh hal-hal yang bisa merugikan dirimu ya. Nah, lalu dalam materi tadi juga sudah dikatakan jika hatimu tumpul atau kurang jernih, ada beberapa cara bisa digunakan tadi ya. Membaca kitab suci, ekaristi di gereja, rajin berdoa, dan terlibat dalam kegiatan kerohanian di gereja. Jadi itu tugas ya. Berikutnya ya, Bapak akan bagikan lembar refleksi ya. Jadi mohon diisi nanti setelah selesai bisa dikumpulkan ya. Masing-masing ini pengisiannya secara individu ya. Untuk mengevaluasi sejauh mana kalian telah memahami materi yang kita pelajari tentang suara hati tadi ya. Lalu nanti tugas rumahnya kalian mencari sumber ya atau informasi lebih luas untuk materi kita yang selanjutnya, bersikap kritis dan bertanggung jawab terhadap media massa. Lebih-lebih tentang sikap yang perlu kita lakukan seperti apa berhadapan dengan media massa, dampak positifnya apa, dampak negatifnya apa. Itu tugas kita untuk mengakhiri pertemuan hari ini ya. Mohon kesediaan salah seorang menutup dengan doa. Oke, silahkan Aurel ya. Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada siang hari ini, marilah kita berdoa. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa Putra dan Roh Kudus, puji syukur kami panjatkan kehadiratmu pada siang hari ini. Terima kasih karena Engkau telah memberkati kegiatan kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih atas kebersamaannya. Sampai berjumpa untuk materi berikutnya. Selamat siang.